Halo semua, kami dari kelompok ini dan hari ini kami akan menjelaskan tentang Konfigurasi bor. konfigurasi bau. Bilangan konflik. Langsung masuk saja. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang konfigurasi elektron atau model bor, kita harus mengetahui tentang model atom bor dan juga konfigurasi elektron. Apa sih itu model atom bor? Model atom bor merupakan model atom yang dikembangkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model ini merupakan penyempurnaan dari model atom Rutherford. Nah, jadi di model atom Bohr ini, elektron hanya dapat berada pada orbit tertentu dengan energi tertentu, yang disebut dengan tingkat energi ataupun tingkat kulit. Masuk ke konfigurasi elektron. Apa sih itu konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi elektron adalah cara penyusunan elektron di sekitar inti atom dalam kulit-kulit tertentu sesuai dengan model atom Bohr. Nah, pada model atom Bohr, kulit-kulit ini diberi nama K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, mari kita mencoba cara konfigurasi elektron model atom Bohr. Nah, di sini ada unsur Na atau natrium dengan nomor atom 11. Karena ini tidak ada plus atau minus, yang artinya unsur ini merupakan unsur netral dan tidak memiliki muatan ion. Nah, jadi kita dapat membuat konfigurasi elektronnya seperti ini. Di mana kulit pertama kita buat K, berarti 2. Nah, karena masih ada sisa dari 11 dan 2 ini, sisa 9. Jadi kita buat lagi kulit kedua, L, yaitu 8. Dan terakhir 1, yang merupakan kulit M. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan ini? K ini harus 2, L ini harus 8. Kenapa gak harus langsung 9 aja yang L ini? Nah, jadi untuk mengetahui kulit maksimal elektron yang ditampung oleh kulit-kulitnya, kita dapat menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N itu adalah kulitnya, kulit keberapa, urutan kulitnya ya teman-teman. Nah, misalkan inilah yang K ini, kita dapat memasukkannya 2N1, berarti karena K-nya sama dengan N-nya sama dengan 1, karena kulit K itu merupakan kulit pertama, kita dapat membuat jadi 2 kali N-nya jadi 1 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 dikali 1 pangkat 2 merupakan 2 dikali 1. Maka maksimal elektron yang ditampung oleh kulit K adalah 2. Nah, begitu juga dengan L dan kulit-kulit seterusnya, kita dapat membuatnya menjadi 2N, mencarinya dengan 2N pangkat 2. Jadi dari karena L merupakan kulit kedua, kita dapat membuat 2 dikali 2 pangkat 2, yang hasilnya itu 8. Nah, kenapa ini enggak 9? Itu karena tadi di mana kulit L itu maksimalnya menampung hanya 8 elektron. Jadi kita harus memasukkan satu ini ke kulit baru lagi, yaitu kulit M. Nah, inilah konfigurasi elektron menurut model Bohr. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2, yaitu suatu unsur Sc dengan nomor atom 21. Nah, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Yang pertama pada kulit K, yaitu 2, lalu selanjutnya kulit L, yaitu 8, lalu selanjutnya kulit M, sisanya ada 11. Kalau kita membuat 11, ini salah ya, karena kalau sesuai dengan aturan, kita harus menggunakan maksimal elektron di kulit sebelumnya. Seperti ini maksudnya. Nah, jadi yang benar itu adalah 2, 8, 8, dan 3. Nah, ini tujuan menggunakan ini agar kulit sebelumnya ini lebih stabil daripada yang menggunakan 2, 8, dan 11. Dan jumlah kulitnya jadi nambah, yaitu 4. KLMN. Masuk ke bagian selanjutnya, di mana kita harus menentukan periode golongan elektron valensi dari suatu unsur. Kita misalkan dari 11Na ini, jumlah elektron pada kulit terakhir itu adalah 1, sehingga artinya elektron valensi dari unsur natrium adalah 1. Nah, dari 1 ini kita dapat menentukan golongan. Jika elektron valensinya adalah 1, maka golongan sesuai dengan aturan Bohr adalah 1 juga. Golongan dari aturan Bohr ini hanya terdapat golongan A, jadi kita membuat 1A. Lalu untuk periodenya,
kita mendapatkan periode dari jumlah kulit. Nah, jumlah kulitnya di sini kan ada K, L, dan M, maka jumlah kulitnya ada 3. Jadi periode dari unsur Na itu adalah 3. Oke, baik teman-teman, sekarang marilah kita lanjut membahas tentang prinsip Aufbau. Tetapi sebelum itu, marilah kita mengenal lebih dalam tentang apa sih itu prinsip Aufbau dan kenapa Aufbau ini dibentuk dan dirumuskan ya. Jadi Aufbau ini awalnya dibentuk dan dirumuskan oleh Niels Bohr dan Wolfgang Pauli pada tahun 1920-an lah. Nah, jadi Aufbau ini diambil dari kata di bahasa Jerman, yaitu membangun ya. Jadi kata membangun ini tuh menggambarkan bagaimana di prinsip Aufbau kita tuh mengisi elektron tuh, kita membangun pelan-pelan tuh dari tingkat orbital yang terendah hingga yang tertinggi. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau ya. Jadi sebelum kita melakukan ini, kita tuh perlu tahu dulu bahwa prinsip Aufbau ini gak sama kayak prinsip-prinsip lainnya gitu, yang kayak misalnya konfigurasi elektron pada prinsip Bohr ya. Jadi kan kulitnya K, L, M, N dan seterusnya. Nah, itu kan langsung 2, 8, 18 gitu kan. Nah, pada Bohr ini enggak. Jadi Bohr ini ada yang namanya kulit dan subkulit. Jadi kulitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dan subkulitnya ada S, P, D, F. Jadi S ini yang paling kecil, P, D, F. Jadi ya gitu. Nah, jadi pada konfigurasi Aufbau ya, dia tuh gak 1S, 2S, 8S terus lanjut ke 2P. Nah, gak gitu ya. Jadi kita tuh gini. Pertama 1S dulu ya. Jadi pertama kan kita melewati 1S dulu, lalu lanjut kita melewati 2S, lalu kita tuh melewati 2P dan 3S, lanjut 3P 4S, 3D 4P 5S, 4D 5P 6S, 4F 5D 6P 7S, 5F 6D 7P 8S. Kalau misalnya di Bohr kita langsung K, L, M, N berapa. Nah, di sini tuh kita tuh 1S dulu, 2S, terus 2P, 3S dan seterusnya sesuai garis saya tadi ya. Dan di setiap subkulit ini juga isinya tuh beda-beda. Aturannya adalah S itu muat buat 2 S, P itu muat buat 6, D itu muat buat 10, dan F muat buat 14. Jadi kita ngisinya sesuai ini aja nih. Oke, baik, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, baik. Jadi contoh soalnya bayangkan di sini ada unsur F dengan elektronnya 17 ya. Jadi nomor atomnya itu 17. Sesuai yang saya tadi udah bilang ya di sini. Jadi kan urutannya tuh 1S, 2S, 2P, 3S. Ya, kita buat langsung di sini. 1S 2 ya kan? 2 artinya sisa 15 lagi. Habis 1S apa tadi? 2S. 2S 2 sudah 4 artinya 13 lagi. Setelah 2S apa? 2P. 2P. P tadi bisa ngisi berapa? P bisa ngisi 6. Jadi kan udah 13 nih, artinya masih bisa dong 6. Artinya sisa 7 lagi. 2P 6. Setelah 2P apa tadi? 2P 3S ya. 3S. S tadi kan 2 kan? 2. Sisa 5 lagi elektronnya. 5. Setelah 3S apa? 3P. 3P berapa tadi? 5 kan? Kan 3P 6 nih. Ya udah, kita gak usah bikin 6. Kita bikin 5 saja. Jadi udah. Beginilah konfigurasi dari unsur F ini menurut prinsip Aufbau. Nah, sekarang kita coba cari elektron valensi, periode, dan golongannya ya teman-teman ya. Elektron valensi pada Aufbau itu gak langsung kita lihat, coba kita lihat di terakhir berapa gitu kan. Kita gak langsung gitu. Nah, jadi kita gak gitu ya. Kita beda sama konfigurasi Bohr ya. Jadi gimana caranya adalah ambil kulit terakhir dan S-nya. Jadi maksudnya gimana? Contoh ya. Misalnya ada sebuah unsur yang konfigurasinya tuh, misalnya ada unsur yang terakhirnya tuh begini kulitnya nih. Subkulitnya tuh begini.
artinya yang kita ambil adalah subkulit yang terakhir dan S ya. Jadi kalau misalnya ini 5, ini 2, artinya elektron valensinya berapa? 2 tambah 5, 7. Dan sama juga kalau misalnya dia terakhirnya SD ya. Jadi kalau misalnya bayangkan misalnya S-nya 2 dan D-nya ini 4, artinya elektron valensinya adalah 6. Gitu guys. Nah, jadi karena di sini terakhirnya P dan S dan S-nya 2, P-nya 5, maka elektron valensinya berapa? Ya, benar, 7. Nah, untuk mencari periode itu sama kayak kulitnya. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih bahwa yang S, P, D, F itu subkulit. Artinya kulitnya itu yang 1, 2, 3, gitu kan. Nah, di sini kulit terbesar berapa? 3. Artinya periodenya 3. Jadi golongannya itu sama kayak elektron valensinya. Jadi ini kan 7, artinya golongannya tuh V, I, I. Nah, golongan kan tuh ada A, B, gitu-gitu kan. Nah, di sini tuh golongannya golongan 7A. Kenapa A? Karena terakhirnya tuh P dan S. Jadi kalau terakhirnya misalnya terakhirnya S, itu golongannya A. Kalau terakhirnya P dan S, golongannya A juga. Kalau terakhirnya DS itu B. Nah, jadi intinya kita lihat nih, elektron valensinya tuh diambil dari S, PS, DS atau selanjutnya. Jadi begitulah cara kita nentuin golongannya. Jadi karena di sini terakhirnya kan P dan S kayak yang aku udah bilang tadi, maka golongannya itu adalah A. Gitu guys. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian bilangan kuantum. Bilangan kuantum ditemukan oleh ilmuwan seperti Niels Bohr, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger pada awal abad ke-20. Mereka menyadari bahwa cara lama menjelaskan atom tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana elektron bergerak. Mereka mengembangkan teori baru yang menjelaskan bahwa elektron tidak bergerak seperti planet mengelilingi matahari, tapi lebih seperti awan yang bisa ada di tempat yang berbeda. Dengan probabilitas tertentu, jadi bilangan kuantum digunakan untuk menjelaskan di mana elektron berada, bentuk ruangannya, dan arah perputarannya yang membantu kita memahami bagaimana atom dan unsur-unsur kimia bekerja. Nah, saya akan menjelaskan bilangan kuantum. Di bilangan kuantum itu harus ada 4 yang kita ketahui, yaitu N, L, M, S. N itu bisa dibilang kulit, L itu adalah subkulit atau azimut, dan M itu adalah magnetik, dan S adalah spin. Sebelum menentukan bilangan kuantum, kita harus menentukan konfigurasi elektron menggunakan prinsip Aufbau. Misalnya kita menggunakan 21SC. Bagaimana sih menentukan N? N itu ditentukan oleh bilangan yang paling terakhir. Misalnya ini diakhiri oleh 3D, pangkat 1. Berarti kulitnya itu adalah 3. L itu misalnya S itu sama dengan 0, P itu adalah 1, D itu adalah 2, dan F adalah 3. Ini karena diakhiri D, berarti kita harus menulisnya di sini 2. Cara menentukan M-nya adalah kita membuat kotak. Kalau diakhiri D kita harus membuat 5 kotak. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Pangkatnya di sini 1, berarti kita hanya membuat garis 1 dan di sini harus ditulis min 2, min 1, 0, 0-nya itu harus ada di tengah, plus 1, dan plus 2. S-nya itu adalah berarti kita membuatnya kotak lagi 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika diakhiri dengan ini berarti dia plus setengah. Kalau tandanya ke bawah berarti min setengah. Nah, ini karena diakhiri oleh tandanya ke atas berarti S-nya sama dengan plus setengah.